Halo teman-teman semuanya, selamat datang kembali di episode entah keberapa ya dari 5 saham berpotensi cuan beserta dengan trading plan-nya. Nah, untuk episode kali ini maka di sini periode watchlist kita itu adalah 5 saham yang bisa kita perhatikan untuk periode tanggal 15 sampai 19 Agustus. Ya, jadi Senin sampai Jumat ke depannya. Nah, jadi sebenarnya ya pertama sekali coba kita bahas dulu tentang IHSG. Nah, IHSG sendiri kalau kalian perhatikan di sini, ini dia sudah berhasil breakout daripada trendline minornya ini. Kayak gitu ya, sehingga uptrendnya ya yang dari dulu-dulu itu uptrendnya masih valid. Kayak gitu ya, dan belum ada tanda-tanda untuk bearish. Nah, kalaupun nanti dia false break, palingan ya kembali ke support aja, tapi belum ada tanda untuk bearish. Seperti itu. Nah, tapi harapannya dengan adanya retest seperti ini, ditambah inflow yang kemarin terjadi hari Jumat dari asing, itu harapannya sih IHSG bakal bisa rally kembali. Seperti itu. Oke, nah jadi di sini kita punya 5 buah saham yang menurut aku tuh cukup layak atau cukup enak lah untuk diperhatikan minggu depan gitu kan. Nah, di sini tuh kita bakal urutkan dari yang downtrend sampai yang uptrend. Gitu ya, kita campur-campur aja kriterianya, yang penting risk reward rasionya menarik dan price volume-nya juga oke. Seperti itu. Oke. Nah, jadi langsung aja kita langsung mulai di sini. Yang pertama itu aku pengen ngebahas saham Wika. Nah, jadi kalau kita perhatikan ya sebenarnya indeks properti, kita lihat indeks properti dulu deh. Ya, indeks properti ya jadi emiten-emiten yang berbau properti seperti konstruksi, properti, semen dan segala macam. Ya, kita bisa perhatikan di sini IDX properti itu sudah berhasil breakout sejak ya kemarin tanggal 3 Agustus awal bulan. Gitu ya, dan saat sampai sekarang itu momentumnya masih ada. Nah, dari beberapa emiten konstruksi dan properti yang aku lihat menarik itu ada Wika. Nah, kenapa dia bisa menarik? Karena ya walaupun dia downtrend, ya wajar aja gitu kan kita beli ketika dia di bawah karena dia termasuk emiten cyclical gitu kan. Nah, jadi kita bisa perhatikan bahwa di sini sejak dari eh, tanggal berapa nih ya? Sejak tanggal 8 Juni ya, 2 bulan yang lalu itu sudah terlihat bahwa adanya momentum ya. Jadi naik dengan volume spike, lalu dia turun dengan volume yang menipis, lalu naik lagi dengan volume yang tinggi-tinggi. Nah, jadi di sini dia momentumnya itu mulai ada gitu, dan akhirnya kemarin hari Jumat dia itu berhasil breakout. Gitu ya, dia berhasil breakout dengan volume yang sangat tinggi. Ini menunjukkan bahwa adanya pihak buyer yang sangat kuat. Kayak gitu. Oke. Nah, terlepas daripada volume, tren dan posisi candle yang menarik, kita bisa perhatikan juga di sini ada broker summary aku screenshot. Ini tanggal 13 kemarin, ini tanggal berapa sih? Oh, tanggal 12 ya berarti ya. Ini hari Jumat kemarin kita bisa perhatikan bahwa adanya terjadi akumulasi yang cukup baik di sini. Ya, jadi kita masih bisa bilang lah bahwa eh, emiten ini masih oke, apalagi average stop buyer-nya itu cukup dekat yaitu di area segini. Ya, sehingga ya masih menarik lah. Kayak gitu ya kan, karena average-nya juga tidak di bawah-bawah banget. Nah, terlebih lagi kalau kita perhatikan di sini, ini juga dia masih memiliki risk reward ratio, terutama kalau misalnya hari Senin dia koreksi. Nah, jadi kalau misalnya hari Senin dia koreksi, jangan takut. Kalian perhatikan aja volumenya. Kalau volumenya kecil ya udah, kita bisa eksekusi di sini. Seperti itu. Oke? Nah, jadi gimana cara kita membentuk trading plan-nya? Nah, karena dia breakout-nya dari area 1010 sampai 1030, maka disitulah kita bisa beli. Kayak gitu ya. Kita pasang aja misalnya titik entry kita di 1020 kita misalkan. Nah, lalu di sini stop loss-nya kita letakin beberapa harga lah ya di bawah si false break-nya. Jadi kita bisa letakin 1000 aja, atau misalnya biar ganti fraksi ya di 995 lah gitu ya, biar biar nggak 1000 kayak gitu ya, nggak apa-apa juga, nggak masalah gitu, yang mana nyamannya aja. Nah, setelah itu untuk target profit di sini aku ada lihat resisten, yang dua resisten di sini pantulan-pantulan aku tarik di area 1145 sampai 1180 gitu ya. Jadi kalau kita mengikuti ini maka risk reward ratio kita adalah 1:6, which is sangat menarik dong. Ya kan, 1:6 seperti itu. Nah, tetapi ya teori itu tidak seindah praktiknya gitu. Walaupun kita sudah memiliki plan seperti ini, jangan sampai kita mengabaikan adanya resisten minor yang ada di sini. Nah, jadi kemungkinan nanti ketika dia sudah sampai di sini, di situ nanti kalian bisa mulai menjaga trailing stopnya. Kayak gitu. Oke, jadi overall masih menarik banget Wika ini, momentumnya lagi ada, terlihat sudah mulai tidak melanjutkan downtrend-nya untuk beberapa saat ke depan, dan ya udah kita manfaatkan aja momentumnya dengan trading plan seperti ini.
Nah, untuk emiten yang kedua, di sini juga dia masih downtrend ya, tapi dia momentumnya ada juga. Ini juga aku pilih karena adanya price volume yang menarik. Ya, karena adanya price volume yang menarik. Nah, di sini ini ada emiten bola, kita bisa perhatikan. Aku tarik trend line dari tanggal berapa nih? 9 Februari ya sampai hari ini. Aku tarik dan dia sudah berhasil breakout. Nah, awal mula munculnya momentum di sini ada di sini. 15 Juli ketika dia terpantul di sini. Nah, kemarin itu waktu dia di sini itu masuk ke screeningan di high volume breakout, tapi aku ngerasa wah ini mungkin hanya dead cat bounce aja, gitu kan. Apalagi ngelihat candle seperti ini. Nah, candle rejection seperti ini. Jadi ya udah aku lupain. Nah, ternyata tadi ketika aku cek lagi, nah ini ternyata dia masih bagus. Dia sudah berhasil breakout daripada trendline minornya ini. Ya kan, karena trendline mayornya itu dari atas sini. Kayak gitu. Ya kan? Nah, di sini kita juga bisa perhatikan adanya possibility pembentukan daripada inverted head and shoulder. Bisa kalian lihat di sini ada shouldernya, di sini ada kepalanya, dan di sini ada another shoulder. Kayak gitu ya. Nah, terlebih lagi saat dia pullback, dia itu berhasil terpantul di Fibonacci di 38,2 yang mana merupakan rasio Fibonacci yang cukup kuat seperti itu. Nah, jadi karena ini masih belum breakout, kita bisa mulai cicil-cicil lah gitu ya, dan emitennya karena downtrend, mungkin kita bisa memanfaatkan money management yang agak kecil-kecil aja nggak apa-apa. Kayak gitu kan, karena memang dia high risk. Nah, jadi kita bisa lihat bahwa jarak dari resisten bawah ke resisten atasnya ini itu sekitar 9%. 8% lah ya, sehingga cukup tinggi. Nah, jadi caranya di sini biar kita itu tidak ketinggalan barang, karena kalau misalnya kita beli nanti ketika dia sudah breakout, ini biasanya jaraknya sudah sangat jauh dan risk reward ratio sudah tidak worth it lagi. Ya kan, masaan resikonya 10%, targetnya 11%. Nggak menarik dong. Berarti resikonya sebanding dengan rewardnya. Nah, yang kita mau adalah resikonya jauh lebih kecil dibandingkan rewardnya, seperti itu kan. Nah, jadi kita nggak apa-apa, cicil-cicil aja nanti di sini, main kecil-kecil, dan kalau ketika dia naik, udah tinggal jaga trailing stop. Nah, jadi bagaimana trading plan-nya? Nah, misalnya aja nih, kamu udah cicil-cicil dan akhirnya kamu itu bisa mendapatkan barang di 418 lah kita bilang. Kayak gitu kan. Nah, di sini untuk stop loss-nya aku mau kalian letakin di sini, 404, sekitar 4% aja. Ya, dengan cara seperti ini, kamu itu bisa terhindar dari apa namanya? Kemungkinan untuk false break. Kayak gitu. Oke. Nah, sedangkan untuk reward di sini kalian bisa letakkan di resisten yang ini sehingga dia masih sekitar 19% lah. Ya, dengan risk reward ratio 1:4, ini ya walaupun kita trading kecil-kecilan kan lumayan ya untuk menjaga psikologi aja. Kayak gitu kan. Wah, ini cuan nih, nikmat kayak gitu. Ya, tapi ya nggak masalah, tinggal sesuaikan dengan money management masing-masing. Oke, itulah tadi bola. Nah, lalu ada juga nih satu emiten yang dia itu kelihatannya sudah mau reversal dari downtrend ke uptrend. Ya, dan ini cukup menarik juga momentumnya. ASLC. Nah, ASLC kita bisa perhatikan sejak awal IPO dia itu langsung turun. Ya, dia itu langsung drop di sini, dia naik dengan dia ini naik ya kan disertai dengan volume spike, lalu dia turun disertai dengan volume yang lumayan gede lah ya dibandingkan emiten-emiten IPO yang lain kayak gitu. Nah, di sini kita bisa perhatikan bahwa dia itu langsung membentuk downtrend. Kayak gitu kan, dia langsung membentuk downtrend. Nah, belakangan ini kita bisa perhatikan bahwa ada aktivitas volume. Yang pertama itu di sini. Kita bisa lihat volume spike ini menandakan adanya kekuatan buyer yang cukup kuat gitu kan, tapi sayangnya dia masih reject di resisten yang ini. Nah, belakangan ini lagi dia itu memang tidak sebesar ini, artinya tidak setiba-tiba itu ya pembentukan volumenya. Tapi yang kita bisa lihat di sini adalah peningkatan jumlah transaksi setiap harinya. Sehingga trennya itu naik, dan kalian bisa perhatikan garis merah yang di bawah ini itu trennya meningkat. Seperti itu. Oke? Nah, jadi kita bisa perhatikan ini sangat menarik gitu kan. Apalagi kita bisa lihat bahwa hari Jumat kemarin dia itu sudah berhasil menyentuh kembali resisten yang tertembus lalu dia balik ke atas. Artinya dia sudah berhasil breakout. Kayak gitu. Nah, area support barunya setelah di break ini adalah di area 198 ke 206. Sehingga kalau misalnya kita punya barang di situ, kalau misalnya kita punya barang dan dia turun ke situ disertai dengan volume yang tipis, maka ya lebih enak lagi. Artinya resiko kita semakin kecil. Kayak gitu ya. Jadi untuk di sini mungkin trading plan-nya kita buat berdasarkan itu aja. Kalau misalnya nanti hari Senin atau minggu depan itu dia turun 3 hari, 2 hari gitu kan ya, kita bilanglah kita dapat di 204 misalnya. Nah, di sini kita bisa letakin stop loss kita itu di sekitaran 196.
atau 194 lah ya, 2 harga di bawah supportnya. Nah, di sini sekitar 5%. Oke. Nah, sedangkan kalau kita tarik dari sini, resistennya itu ada muncul di area sini 280 sampai 296, yaitu di pucuk sini. Nah, itu sangat jauh loh, guys. Ini sampai 44%. Sehingga risk reward rasionya 1:9. Ini super worth it. Kayak gitu ya, ini super worth it. Nah, apalagi momentumnya berdasarkan price volume ini sangat bagus juga. Kayak gitu. Terlebih lagi, kalau kita perhatikan di sini ternyata ada broker summary-nya. Ini terlihat bahwa adanya akumulasi yang sangat besar dari broker KZ. Kalau kalian perhatikan. Ya, jadi sangat-sangat menarik. Akumulasinya bagus, price volume-nya bagus, trennya ada potensi untuk reversal, ya, risk reward ratio bagus, tinggal sesuaikan dengan plan-nya saja. Kayak gitu. Oke, nah cukup menarik nih ASLC. Nah, selanjutnya coba kita masuk ke emiten-emiten yang sudah uptrend lah kayak gitu ya. Nah, di sini tuh mungkin kemarin itu kan hari Kamis ya, kita tuh bilang bahwa oke, ayo entry ESA gitu di Instagram. Tapi ternyata hari Jumatnya dia sempat naik banyak, setelah itu dia turun gitu ya. Tapi ternyata ketika aku cek ini terlihat agak berbahaya gitu. Nah, jadi coba kita perhatikan secara tren, ini sebenarnya ESA masih belum break trennya, masih belum reversal. Ya karena dia masih valid, uptrendnya masih membentuk higher low dan higher high yang baru, disertai breakout-nya si downtrend minornya di sini. Ini ada pullback-nya atau trend minor yang di dalam big picture-nya tadi. Seperti itu. Nah, di sini kita bisa perhatikan bahwa sebenarnya candle hari Jumat kemarin itu terlihat berbahaya. Ya kan, kalau dari candle daily seperti ini itu sangat berbahaya, guys. Nah, tetapi ketika kita pindah ke time frame yang lebih kecil, kita bisa perhatikan bahwa ini ternyata adalah price volume yang sehat. Ya, dia itu berhasil breakout di sini. Ini coba kita hapus saja. Lalu dia breakout dari ascending triangle kayak gitu kan. Breakout dari ascending triangle dengan volume yang bagus, lalu dia turun dengan volume yang kecil. Nah, bahkan penurunan volume yang kecil ini bisa lebih bagus lagi kalau kita perhatikan di candle 1 jam. Seperti itu. Nah, kalian bisa perhatikan nih, ketika dia naik dan breakout, ini volumenya spike semua. Ya, dan ketika dia turun, ini volumenya kecil-kecil. Ini bukan volume buangan. Volume buangan itu seperti ini atau seperti ini. Sehingga ketika dia reject ke bawah. Tapi ini bukan. Ya, ini dia volumenya kecil-kecil. Seperti itu ya, sehingga dia masih menarik untuk dipantau. Nah, coba kita bikin trading plan-nya di candle 4 jam aja lah kali ya. Biar dia itu cukup jelas price volumenya. Nah, di sini kalian bisa perhatikan area supportnya itu ada di 1105 sampai 1155. Kayak gitu, sehingga kita bisa gunakan hal tadi, kita bisa gunakan angka-angka ini untuk membentuk trading plan-nya. Seperti itu. Nah, jadi misalnya nih kamu beli harga open, misalnya dia turun dulu nih opennya sampai ke 1125. Ya udah, kamu tinggal tarik stop loss-nya gitu kan sekitar 3% gitu. Sedangkan reward-nya ke resisten selanjutnya itu masih sekitar 20%. Masih worth it banget sih menurut aku gitu ya. Jadi ini masih menarik juga karena trendline sudah break, momentum ada, price volume bagus dan ya masih uptrend lah, pentingnya seperti itu. Oke. Nah, untuk emiten yang kelima ini sebenarnya kita udah sempat take profit, ya aku ya udah sempat take profit tapi mikir kembali mau entry gitu ya, mungkin mau entry lagi kalau misalnya dikasih turun sedikit. Nah, ini ada kembali KKGI. Nah, KKGI ini juga sangat menarik. Ya, kita bisa perhatikan bahwa trennya itu udah solid banget, uptrendnya solid di sini, dan bahkan terakhir ini kita bisa perhatikan bahwa dia itu sudah berhasil breakout disertai dengan volume spike. Kayak gitu. Nah, disinilah kemarin aku jualan ya waktu dia di atas sini gitu. Nah, tetapi karena aku perhatikan wah ini turunnya tanpa volume nih. Ya, kita bisa lihat dari time frame yang lebih kecil. Wah, ini kita lihat wah ini turunnya tanpa volume nih di sini. Ya, udah volumenya udah habis. Kayak gitu. Jadi aku ngerasa wah ini bisa nih dimanfaatkan lagi. Kayak gitu. Nah, waktu aku antri di bawah support ini hari Jumat kemarin ternyata nggak dikasih. Gitu ya. Ternyata dia langsung naik. Sehingga ya kalau misalnya nanti hari Senin dia itu ada turun-turunnya sedikit, nanti mungkin di situ mulai dieksekusi. Kayak gitu. Ini sudah cukup jelas, kita tinggal pasang trading plan aja. Oh ya, satu lagi nih bandarmologinya. Kita bisa perhatikan dari Broxum bahwa kemarin itu ada pembentukan distribusi. Walaupun dia naik, ternyata DX-nya buang barang. Nah, inilah yang membuat aku yakin ya setidaknya ada harapan lah kayak gitu ya bahwa dia itu mungkin akan terjadi pullback sebentar gitu ya. Makin pullback ya makin enak untuk dikoleksi seperti itu karena trennya bagus, momentumnya bagus, sektornya juga tepat kayak gitu. Oke, nah jadi cara kita trading di sini
Yang pertama kita cari support barunya di 680 ke 715. Ya udah kalau misalnya nanti dia dapat lah contohnya ke 710 lah misalnya ya, paling mentok kita bilang. Nah, stop loss-nya itu hanya berkisar sekitaran 4%, 5% lah ya, 5% sekian lah, kayak gitu. Sedangkan reward-nya itu bisa mencapai 25%, karena di sini kita memakai Fibonacci yang kita tarik dari awal pullback sampai akhir pullback-nya. Ya, di harmonik Fibonacci-nya ini. Sehingga ya sangat menarik banget dong. Ya kan? Nah, jadi semoga dia itu masih turun dulu, kayak gitu. Ya, dan jangan lupa juga teman-teman bahwa hari ini, hari Minggu itu ada pendaftaran ATC ya, dan kita itu akan mengadakan harga promo sampai tanggal 19 seperti itu, dan demikian juga untuk Circle A ya, masih harga promo sampai tanggal 19. Jadi bagaimana cara daftarnya? Langsung aja ke Instagram kita dan klik link yang ada di bio atau pergi ke deskripsi di bawah ini. Oke, semoga watchlistnya bermanfaat. Terima kasih semuanya, sampai jumpa di video selanjutnya.